itu sustain release, tapi sama pasien digerus karena tidak bisa minum, ya kan menjadi salah. Karena di pabrik aja sudah memang disetting obat itu diberikan salut, selaput, ya supaya tidak pecah di lambung, kok malah digerus, ya maka efeknya tidak akan tercapai, malah justru mungkin toksik atau menimbulkan efek yang maksimal. Itulah pentingnya belajar farmakologi. Kemudian sejarah farmakologi nanti bisa dibaca ya di buku farmakologi. Jadi intinya ada periode modern. Materia medikal ya sudah pernah tahu, kemudian ada galika itu juga. Lalu ada Paracelsus, dan di sini untuk periode modern sudah mulai dibukukan, dan ada juga kalau dulu itu sifatnya empiris pada periode kuno. Misalnya ada pasien sakit diberikan obat, ternyata menimbulkan efek, ya sudah diulangi lagi. Tapi berbeda dengan metode modern, zaman modern yang di era itu ya, yang dibagi oleh tanda putus-putus warna orange itu. Ketika di masa modern itu obat sudah ada banyak penelitian, baik itu menggunakan animal, hewan coba, maupun sampai ke manusia. Jadi memang sudah dibuktikan secara in vitro ataupun in vivo. Next slide, ada istilah ya dari Paracelsus bahwa dosis itu menentukan apakah zat ini ya itu adalah racun. Paracelsus mengatakan sebetulnya obat itu adalah racun. Yang membedakan obat, ya kan? Seperti tadi paracetamol, dia akan menjadi obat ketika dia diberikan pada dosis yang tepat. Tapi kalau dosisnya tidak tepat, maka dia akan menjadi racun. Itu sehingga dosis yang tepatlah yang membedakan obat dengan racun. Kalau dia lihat simbolnya farmasi itu kan ada apa? Cawan dan gelas. Obat itu juga bisa menjadi obat ataupun menjadi racun, gitu kan? Makanya ini si Paracelsus ini kalau di Himfa menyatakan Paracelsus ya kan terinspirasi dari tokoh farmasi yang menyatakan bahwa dosis itu menentukan apakah suatu obat itu masuk ke dalam kategori obat ataupun racun. Sekarang next slide. Obat yang ada di dalam tubuh, ketika obat masuk, kalau tadi adik-adik contohnya paracetamol, misalnya minum paracetamol. Nah, bagaimana nasib paracetamol itu dalam tubuh akan terbagi menjadi dua, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik ini artinya adalah pengaruh tubuh terhadap obat, sedangkan farmakodinamik pengaruh dari obat tersebut terhadap tubuh kita. Artinya apa? Kalau farmakokinetik itu ada 4 aspek yang dipelajari, yaitu ADME. A-nya itu absorpsi, D-nya adalah apa? Distribusi, M-nya adalah metabolisme, dan E-nya ekskresi. Ya. Jadi ini yang dipelajari dalam farmakokinetik. Kemudian kalau farmakodinamik itu tentang bagaimana obat itu menimbulkan efek di dalam tubuh. Apakah dengan berikatan dengan reseptornya, apakah bekerja lewat ion channel gitu ya. Tapi sebagian besar obat itu kerjanya adalah dengan cara berikatan dengan reseptor. Nah, seperti paracetamol tadi, bagaimana kok dia bisa bekerja? Mekanismenya itu seperti apa? Oh, ternyata ada hambatan di prostaglandin di situ. Karena prostaglandin inilah yang menyebabkan rasa nyeri, demam. Ya, nanti adik-adik akan belajar itu. Bagaimana mekanisme kerja suatu obat. Berarti kalau belajar mekanisme kerja suatu obat itu dipelajari di area mana? Di yang mana, farmakokinetik apa farmakodinamik? Farmakodinamik. Kalau mempelajari absorpsi tadi itu absorpsi obat dipelajari di mana?
farmakokinetik. Nah, sekarang next slide kita lebih detail di 14 ya. Ada gambar itu. Gambar ini menunjukkan proses farmakokinetik maupun farmakodinamik tadi. Coba adik-adik perhatikan, di situ di sebelah kiri ada absorpsi. Jadi obat itu rutenya itu ada macam-macam. Ada yang secara oral maupun parenteral. Ya. Ataupun nanti ada yang lewat vagina, ada yang lewat dubur, supositoria, ada yang sublingual, ada yang tetes mata. Ya. Tapi pada intinya itu ada oral dan parenteral. Kalau parenteral itu artinya adalah berasal dari kata para dan enteral. Para itu berarti kan di luar ya, atau tidak lewat enteral. Enteral itu berarti yang oral tadi itu. Seperti misal parabola itu kan parabola, berarti tidak berbentuk bola tapi setengah bola. Paranormal, orang paranormal itu kan ya di luar normal. Nah ini juga begitu ya, parenteral itu dari para dan enteral. Ya sekarang kita lihat obat yang diberikan secara peroral, ya, secara enteral. Ketika obat diberikan secara peroral, adik-adik bisa lihat di dalam gambar itu, dia akan melewati fase absorpsi. Fase absorpsi ada di saluran pencernaan. Di situ nanti ada banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah pH dari tempat absorpsi, pH dari sifat fisikokimia suatu obat, ya. Kebanyakan obat, mostly obat itu sifatnya kalau enggak asam lemak, ya, basa lemak. Jadi di situ absorpsi dari asam lemak atau basa lemak itu juga akan berbeda. Itu akan mempengaruhi juga kecepatan dari reaksi obat dan bagaimana ketika obat itu masuk. Makanya kenapa sih orang minum obat, pernah dengar nggak orang minum obat kemudian juga minum spray? Apa yang terjadi? Atau dia pernah minum obat dengan spray? Tidak pernah. Atau dengar ketika minum obat dengan, boleh nggak minum obat dengan spray? Nah, sebaiknya dihindari minum obat ya dengan air putih. Karena apa? Spray itu sifatnya apa? Iya, ada karbonasi, dia sifatnya lebih ke asam atau basa? Asam. Spray itu apa sih? Zat kimianya. Dia kan natrium bikarbonat kan ya. Nah, itu kan lebih ke basa. Oleh sebab itu, kalau obat yang absorpsinya terganggu atau justru absorpsinya meningkat, ya akan toksik bagi tubuh. Makanya akhirnya ada kalimat jangan minum sama spray nanti bisa mendem misalkan. Ya karena seperti itu. Juga jangan minum obat dengan vitamin C. Minum obat sama redoxon diminum lalu sama minum obat saking pinginnya sembuh. Tapi malah salah gitu ya. Karena sifat fisikokimia obat dengan adanya pembasaan atau keasaman urin yang berbeda, itu eliminasinya juga akan berbeda. Nah, itu intinya di situ. Baik, kok sudah kurang 9 menit. Saya percepat ya. Jadi kita akan mengalami proses distribusi. Obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang kemudian akan metabolisme ini apa? Metabolisme itu artinya adalah penyiapan obat, pengubahan gugus kimia obat ya. Supaya obat itu kemudian bisa diekskresi. Jadi obat yang non polar akan diubah menjadi obat yang lebih polar supaya bisa diekskresi. Itu di proses metabolisme. Nanti ada fase 1, fase 2 yang semuanya itu tujuannya membuat obat lebih polar untuk bisa diekskresi. Nah, setelah metabolisme ada fase ekskresi tadi. Kita lihat di gambar paling kanan ini, ekskresi atau eliminasi. Eliminasi
obat itu bisa lewat feses, kemudian lewat udara, ya, kemudian lewat ginjal, lewat urin. Besar obat itu ekskresinya adalah lewat urin. Nah, itu tadi proses apne dari obat, ya sudah selesai. Sekarang kita lihat, lihat gambar di tengah itu. Ada free drug, ya kan? Ada ikatan obat dengan reseptor. Nah, ini adalah proses farmakodinamik. Bagaimana suatu obat itu bisa bekerja adalah dengan ikatannya dengan suatu reseptor. Tapi tidak hanya berikatan dengan reseptor saja, ya, bisa lewat ion channel dan lain-lain. Tapi sebagian besar obat itu kerjanya dengan berikatan dengan reseptor. Nah, obat yang seperti apa yang bisa berikatan dengan reseptor adalah obat yang bebas, tidak terikat plasma protein. Jadi ketika obat itu terdistribusi, nanti obat itu akan berubah menjadi obat bebas dan obat yang terikat dengan plasma protein tubuh. Nah, ingat yang berikatan dengan reseptornya tadi yang mana? Yang obat bebas. Sehingga semakin banyak obat bebas yang berikatan dengan reseptor, maka efeknya juga akan semakin tinggi. Nah, itu penting kenapa? Misal ada pasien burning, terbakar. Pada pasien yang kebakaran, terbakar itu akan terjadi perubahan plasma protein di situ. Nah, sehingga plasma proteinnya juga berkurang, ya kan? Artinya apa? Berarti obat bebasnya akan semakin banyak. Ketika obat bebasnya semakin besar, maka ada kemungkinan efeknya semakin tinggi apa semakin turun? Semakin tinggi. Oleh sebab itu, perlu dimonitoring pada obat yang terikat tinggi pada plasma protein jika diberikan pada pasien yang terbakar, itu dosisnya perlu penyesuaian, ya, supaya tidak terjadi toksisitas. Itu gambaran terkait dari fase farmakodinamik, ya. Oke, kemudian next slide itu ada metabolisme. Ini sudah saya sampaikan tadi. Tujuannya adalah modifikasi biokimia senyawa obat, mengubah obat menjadi senyawa yang lebih polar. Ya, sebagian besar metabolisme obat itu terjadi di hepat atau hati, tapi juga bisa terjadi di yang lain. Nah, kemudian sudah ya metabolisme obat sudah. Berikutnya ini faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Ada banyak faktor: genetik, spesies, jenis kelamin, umur. Saya contohkan satu, ya, umur. Nah, umur yang ini kaitannya dengan proses metabolisme obat. Ada suatu obat chloramphenicol yang itu proses metabolismenya kalau pada anak-anak, jadi ada suatu enzim yang memetabolisme chloramphenicol ini. Tapi pada bayi baru lahir, neonats, enzim ini masih belum terbentuk dengan sempurna. Sehingga ketika chloramphenicol diberikan ke bayi baru lahir, maka itu dikontraindikasikan. Kenapa ya? Karena akan toksik, menyebabkan namanya brain baby syndrome. Nah, kalau ternyata tidak hanya awas jangan berikan obat itu pada anak-anak, nggak hanya saya jadi bisa menjelaskan kenapa. Karena enzim metabolismenya di hati pada bayi baru lahir untuk obat chloramphenicol ini masih belum terbentuk sempurna. Sehingga ingat tadi proses metabolisme tadi apa? Proses pengubahan senyawa kimia suatu obat untuk kemudian disiapkan supaya bisa diekspresi atau suatu senyawa obat dari non polar menjadi lebih polar. Nah, kalau suatu senyawa obat itu tidak bisa dikeluarkan, ya maka akan toksik itu tadi, gitu ya. Contoh lain genetik. Genetik ini kalau kita lihat ada orang Jepang dan orang Eskimo itu memiliki perbedaan. Dari segi apa? Dari segi proses asetilasinya. Nah, proses metabolisme tadi kan suatu senyawa kimia ya, perubahan biokimia. Ada suatu proses biokimia namanya asetilasi. Pada orang Jepang dan Eskimo ini
proses asimilasinya cepat, sedangkan orang Eropa Timur dan Mesir ini asimilasinya lambat. Nah, sehingga obat INH ini isoniazid, obat TBC, ya, antibiotik untuk TBC, ini jika diberikan pada orang Jepang dan orang Mesir akan berbeda efeknya, ya kan? Karena apa? Kalau asetilator cepat, berarti dia semakin cepat metabolisme, semakin cepat dikeluarkan. Berarti pada orang Jepang dan Eskimo ada kemungkinan dosis INH ini disesuaikan, apakah itu dosisnya ditambah ataukah yang pada orang Mesir itu dosisnya dikurangi, gitu ya. Jadi itu contoh hal-hal yang mempengaruhi proses metabolisme obat. Nah, ini juga penting ya, penghambatan enzim metabolisme obat. Ada lain kemudian lagi ya. Jadi kemudian ada induksi enzim metabolisme, kemudian ekspresi tadi sudah saya jelaskan ya, next slide-nya. Lalu pH urin, nah farmakodinamik, sekarang farmakodinamik kan juga sudah saya sampaikan ya, bahwa ini terkait dengan mekanisme kerja dari obat. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Lalu di slide nomor 28 terakhir, apabila dibuat plot dari yang farmakodinamik tadi antara ikatan obat dan reseptor, bahwa semakin banyak obat yang terikat dengan reseptor, maka efeknya juga semakin besar, responnya juga semakin besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini jelas ya? Baik, tolong CO semua kelas saya dibantu untuk mengabsen ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.